Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Elea. Cerita ini ditulis oleh Kak Ram dan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Kakak takut, El, ucapku. Seharusnya kakak berterima kasih kepadanya, bukan malah bersembunyi di balik selimut, balasnya. Memang dia siapa sih? Kok bisa ditakuti? Pasti wujudnya seram. Apa jangan-jangan dia itu kuntilanak laki-laki? Aku pernah baca sebuah cerita tentang kuntilanak laki-laki yang bentuknya setengah kuda. Katanya kalau ia datang akan terdengar suara kuda atau lonceng. Aku langsung merinding ketika mengingat cerita itu. Sembarangan, dia itu sosok yang positif, Kak. Malah disamakan dengan kuntilanak laki-laki. Ya suaranya sama. Tidak semua yang bersuara kuda itu kuntilanak laki-laki. Ya habisnya kakak tanya wujudnya, kamu malah bilang rahasia. Dia ingin berkenalan langsung, jadi kakak yang harus melihatnya sendiri. Ya sudah, sekarang bilang sama dia kalau kakak sudah siap. Aku mencoba memberanikan diri. Dia sudah pergi. Kemana? Mana aku tahu? Sautnya ketus. Malah kamu yang marah. Habisnya kakak bikin malu. Tolong bilang ke dia kakak minta maaf. Baru kali ini aku merasa bersalah dengan hantu. Semoga saja dia bisa memaafkan kakak. Takutnya ia marah dan membiarkan sosok apapun masuk ke rumah ini. Jangan gitu dong, El. Ya itu kan salah kakak sendiri. Elea berlari ke arah pintu. El, aku memanggilnya tapi ia malah menutup pintu. Kini, aku sendirian, tak tahu harus melakukan apa jika ada sosok lain yang datang. Bersembunyi di balik selimut atau menyambutnya dengan senyuman. Entahlah, terkadang aku bingung dengan dunia perhantuan. Malam sudah semakin larut, aku masih belum bisa tidur juga. Suara ringkikan kuda itu masih terngiang di telingaku. Katanya, sosok yang baik dan positif. Tapi kenapa suaranya membuat jantung ini berdebar kencang? Kupejamkan mata seraya menarik nafas panjang, berusaha untuk menenangkan pikiran. Terdengar suara jeritan seorang wanita, kencang sekali. Suaranya berasal dari luar rumah. Spontan aku menarik selimut untuk menutupi tubuh ini. Ingin pergi ke kamar Elea, tapi ini sudah tengah malam. Aku tak mau mengganggu tidurnya. Tolong saya. Suara itu kembali terdengar. Kini lengkap dengan tangisan dan rintian minta tolong. Kini suara itu terdengar begitu dekat. Dari logatnya jelas sekali hantu ini bukan berasal dari Indonesia. Pergi, jangan ganggu saya, teriakku. Namun, suara minta tolong itu tetap terdengar. Sontak aku menutup telinga dengan bantal. Suara-suara masih terdengar hingga aku tertidur. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala pusing, dengan mata perih dan mengantuk. Aku berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Pagi ini terasa sepi. Biasanya, Elea sudah ada di kamar, membangunkanku. Namun dari tadi suara tak terdengar. El, panggilku seraya keluar kamar. Aku pergi ke kamar. Terlihat pintunya masih tertutup. Mungkin ia masih tidur. Kubuka pintu. Ia tak ada di dalam. Kemana perginya? El, aku mau manggilnya sembari berjalan ke dapur. Nihil, ia tak ada di dapur. Kini aku mulai panik. Sudah mengecek setiap sudut rumah, tapi batang hidungnya pun belum kelihatan. Bergegas aku berlari ke pintu depan. Pintunya tak terkunci. El, aku berjalan keluar. Terlihat ada seorang pria parubaya lewat depan rumah. Pak, aku mengejarnya. Bapak itu menoleh sembari menghentikan langkah. Ya? Apa bapak melihat seorang anak perempuan usianya sekitar 15 tahun? Saya tidak melihatnya. Oh, makasih pak. Maaf mengganggu. Adik tinggal di rumah Belanda ini? Tanyanya. Iya pak, baru pindah 2 hari lalu. Hati-hati dek. Hati-hati kenapa pak? Rumahnya angker. Oh, saya kira apaan? Kalau masalah itu, aku sudah tahu. 2 hari saja kepalaku sudah pusing.
Tak terbayang harus tinggal di sini selama 2 bulan. Wah, adik sudah tahu? Sudah, Pak. Bahkan sudah bertemu sama penghuninya. Aku berpura-pura bersikap santai sambil tersenyum. Saya lanjut cari adik saya dulu, Pak. Oh iya, semoga cepat ketemu. Coba dicek di pantai. Siapa tahu dia main ke sana. Baik, Pak. Benar juga. Kemarin Elia sempat menyebut pantai. Aku berjalan ke arah belakang rumah yang masih terlihat seperti hutan, melewati jalan setapak di antara pepohonan, menuju pantai. Setelah berjalan kurang lebih 5 menit, suara deburan ombak mulai terdengar. Aku mempercepat langkah, keluar dari area hutan. Terlihat pantai dengan air berwarna biru dan pasir putih. Pantas saja Alea ingin pergi ke sini. Kuedarkan pandangan, terlihat ada seorang sedang duduk di ayunan pinggiran pantai. Dari jauh, terlihat seperti adikku yang cantik. Bergegas, aku menghampirinya. El, aku memanggilnya. Ia menoleh dengan senyum yang mengembang. Pantainya indah, bukan? Iya, tapi lain kali jangan pergi ke sini sendirian. Aku pergi berdua kok. Jelas-jelas tidak ada orang lain di pantai. Apa kamu ke sini bersama Kering? Tanyaku. Iya, Kak. Tuh, dia sedang berlari-lari di pinggir pantai. Elia menatap ke depan. Aku duduk di ayunan sebelahnya. Bukannya dia tidak bisa keluar dari rumah itu? Semalam aku sudah minta izin untuk mengajaknya bermain ke pantai. Minta izin ke kuda itu? Elia tersenyum. Dia bukan kuda, Kak. Suaranya kok seperti kuda. Itu suara kuda yang ditungganginya. Oh, apa dia punya nama? Punya? Siapa? Belum waktunya Kakak tahu. Penyakit menyebalkannya kamu. Selalu main rahasia-rahasiaan. Si Kering masih belum selesai mainnya? Tanyaku. Belum. Kakak mau pulang? Iya, Kakak masih ngantuk. Pulang duluan saja. Kakak maunya pulang sama kamu. Ya sudah, yuk pulang. Elia berdiri. Loh, si Kering gimana? Ini udah di sebelah aku. Balasnya sembari menoleh ke samping. Kami pun pulang ke rumah. Saat berjalan melewati hutan, Elia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia menatap tajam ke satu titik. Pasti ia melihat sesuatu. Ada apa, El? Tanyaku. Di sini ramai. Yuk cepat pulang. Elia tiba-tiba berlari. El, tunggu. Aku mengejarnya. Sesampainya di rumah, Elia langsung masuk kamar. Kamu kenapa lari sih, El? Tadi kakak hampir kesandung loh. Keluhku. Kakak kenapa ikut lari? Biasaan. Jawab dulu pertanyaan kakak. Di sana terlalu ramai, Kak. Ada apa saja? Macam-macam. Ada yang lokal, Belanda dan Jepang, semua berkumpul. Kenapa mereka berkumpul di sana? Tidak tahu, Kak. Tapi tadi aku sempat merasakan ada aura yang sangat negatif mendekat. Kering juga merasakan itu, makanya dia langsung lari. Jangan-jangan aura negatif itu berasal dari sosok yang semalam merintih minta tolong. Apa dia bisa masuk ke rumah? Seharusnya tidak bisa, Kak. Memang kenapa? Semalam ada sosok yang datang. Awalnya ia menjerit kesakitan, terus merintih minta tolong. Kakak sampai tak bisa tidur. Oh, dia datang lagi. Kamu kenalnya? Elia mengangguk. Suara dia yang kakak dengar saat malam pertama tinggal di sini. Walah, pantas saja mirip. Suaranya itu seperti hantu lokal atau hantu Belanda. Hantu Belanda, Kak. Namanya Susain. Tumben, Elia langsung menyebut namanya tanpa aku tanya terlebih dulu. Namanya lucu. Susain, seperti bintang film lawas. Kakak kebiasaan suka meledak nama orang. Dia kan bukan orang, El. Ya tapi dulunya kan orang. Habis namanya lucu-lucu, Kering, Susain. Besok apa lagi? Ya udah panggil aja dia Susan. Sudah gede mau jadi apa? Aku terkekeh. Kak Al. Elia mulai kesal. Setelah tidur sebentar, kepala ini sudah agak enakan. Kubuka laptop,
berniat melanjutkan cerita berjudul Kuntilanak Merah di Rumah Tusuk Sate. Rumah yang kami tempati sebelum ini dan hanya bertahan 1 bulan. Dahlia, setiap kali aku menulis nama itu, bulu kuduk ini meremang. Namanya memang cantik, tapi tidak dengan wujudnya. Ia tidak seperti kuntilanak merah kebanyakan. Tubuhnya lebih besar dan menakutkan. Anehnya, bentuk menyeramkan itu tidak membuat Elea ketakutan. Ia malah menanggapi aksi teror Dahlia dengan santai. Bahkan beberapa kali Dahlia jadi korban omelan adikku itu. Sementara aku harus tetap waras di antara 2 makhluk yang mengerikan sering berseteru, Elea dan Dahlia. Pada awalnya Elea menolak untuk pindah dari rumah itu. Namun ketika melihat kondisiku sudah mulai sakit-sakitan, ia akhirnya mengalah. Tentunya dengan satu syarat. Ia yang akan memilih rumah selanjutnya. Ia pun memilih rumah ini. Kakak, pakai apa? Kepala Elea tiba-tiba muncul dari balik pintu. El, aku nyaris tercengkang. Kakak terlalu berlebihan. Ia masuk ke kamar lalu berbaring santai di atas tempat tidur. Kakak sedang menulis cerita yang mana? Rumah Tusuk Sate, sautku sambil menatap layar laptop. Oh, si Dahlia, aku jadi kangen menjambak rambutnya yang mirip sapu ijuk itu. Gara-gara ulah kamu itu, dia jadi marah sama kakak. Ya karena kakak terlalu takut kepadanya, jadi dia bisa dengan mudah meneror kakak. Padahal kalau kakak lebih berani, bisa bantu aku jambak rambutnya. Aku tak bisa membayangkan menjambak rambut Dahlia yang gimbal dan panjang itu. Ih, kamu aja, kakak gak ikut-ikutan. Kakak masih takut sama dia. Masih? Kenapa? Ya karena serem. Gitu aja nanya. Kayaknya lebih serem wanita yang dari tadi melihat kakak dari pohon itu. Pohon mana? Aku melihat keluar jendela. Itu. Elea menunjuk pohon beringin yang tak jauh dari jendela kamar. Dia lagi kelantungan di sana. Kelantungan pakai kaki. Aku langsung membayangkan kelelawar. Kakak itu penakut tapi suka ngomong sembarangan. Pantas selalu diincar sama hantu. Lagian kamu bicaranya tidak jelas. Dia kelantungan pakai tali. Kayak ayunan. Bukan, talinya diikat di leher. Maksud kamu? Bunuh diri? Bukan. Terus apa dong? Tidak mungkin kan dia lagi main panjat tali. Tuh kan, kakak bicara sembarangan lagi. Nanti dia marah. Kamu yang salah. Mancing-mancing imajinasi kakak saja. Elea tertawa. Dia digantung di sana, Kak. Pasti ada alasannya dong kenapa dia sampai digantung. Itu hukuman untuknya. Hukuman? Memang apa yang dia lakukan? Dia berkhianat, Kak. Berkhianat gimana? Elea bercerita kalau wanita itu adalah seorang pribumi yang kerja sebagai pembantu di rumah ini. Namun ia berkhianat memberikan informasi kalau rumah ini sedang tidak ada penjagaan. Sehingga tentara Jepang bisa menyerbu rumah ini dan membantai semua orang yang ada di sini. Banyak orang Belanda dan pribumi yang tewas akibat ulahnya, Kak, ucap Elea. Jadi sudah sepatutnya dia digantung di sana. Apa Kering salah satu korbannya? Iya, termasuk Susen, balas Elea sembari turun dari tempat tidur. Mau kemana, El? Tanyaku. Ke kamar. Ia berlari keluar. Tutup pintunya, El, perintahku. Namun ia tidak mengindahkan. Aku bangkit untuk menutup pintu, kemudian menutup jendela dan membawa laptop ke tempat tidur. Cerita Elea tadi membuatku takut duduk di depan jendela. Aku meregangkan otot. Setelah mengetik 2 bab cerita, kulirik jam di sudut kanan layar. Pukul 5 sore. Biasanya Elea sudah berteriak-teriak minta makan. Aku berjalan keluar sembari menyalakan lampu. Kemudian menghampiri Elea di kamar. El, ternyata ia masih tidur. El, aku menggoyangkan tubuhnya. Tubuhnya berasa begitu dingin. El, teriakku panik sembari menggoyangkan tubuhnya dengan kencang. Kakak, teriak Elea membuka mata dan menatapku marah. Ganggu orang lagi tidur aja. Lagian salah kamu tidur susah dibangunkan. Kakak juga begitu. Iya juga sih. Sepertinya memang sudah keturunan. Badan kamu dingin banget, El. Makanya kalau tidur pakai selimut.
terus jendelanya ditutup. Bukan gara-gara itu, Kak. Terus gara-gara apa? Aku lagi astral projection. Astral projection adalah melepaskan sukma dari tubuh. Oh alah, bilang dong. Memang tadi kamu jalan-jalan kemana? Ke hutan belakang rumah dan pantai bareng kering. Aku pikir ia jalan-jalan kemana. Ternyata hanya sebatas hutan dan pantai. Itu kan deket, El. Untuk apa pakai astral projection segala? Biar lebih aman, Kak. Takut kalau pergi sendirian ke sana nanti diculik. Siapa juga yang menculik kamu, El? Yang ada penculiknya bisa kena mental. Balasku. Gimana kalau malah sukma kamu yang diculik sama sosok negatif di hutan itu? Imbuhku. Tidak mungkin, Kak. Soalnya aku dan Kering dipantau oleh lelaki berkuda. Oh, si penjaga rumah ini? Iya. Aku menutup jendela. Kamu mau makan apa? Apa saja, Kak. Sautnya masih rebahan di atas tempat tidur. Ya sudah, aku kembali ke kamar. Sekitar 1 jam kemudian makanan pun datang dan kami makan bersama di ruang tengah. Kakak tidak mau beli televisi? Tanya Elea. Sekarang semua informasi sudah bisa dilihat di ponsel. Acara-acara televisi juga sudah banyak di YouTube, sautku. Selain itu, kita juga sering pindah rumah, jadi rasanya repot kalau harus membawa televisi juga. Lagian kamu sudah besar, tidak mau pakai ponsel. Ini 2021 loh, El. Anak kecil saja sudah bawa ponsel kemana-mana. Aku malas pakai ponsel, Kak. Ya berarti bukan salah kakak tidak mau beli televisi. Oh iya, Kak. Waktu astral projection, aku melihat sosok negatif itu. Tapi tidak begitu jelas. Palingan antara genderuwo, siluman atau jin pesugihan kan? Kayaknya bukan, Kak. Sepertinya dia bukan jin lokal. Hantu Belanda dong? Bukan juga. Dari yang aku sekilas lihat sih, ukuran badannya besar banget, seperti raksasa. Genderuwo itu? Bukan, Kak. Ini jauh lebih besar. Jin pesugihan biasanya memiliki ukuran yang besar. Kan sudah dibilang bukan jin lokal. Aku lihat di sekitarnya banyak tentara, Kak. Tentara Jepang, tebakku. Iya, tentara Jepang. Hanya saja Elea celingak-celinguk. Ada apa, El? Aku ikut celingak-celinguk. Aku takut dia mendengar dan masuk rumah ini, Kak. Ya sudah, jangan diceritakan. Jarang sekali aku melihat Elea ketakutan. Namun aku masih penasaran dengan ucapannya tadi. Tentara Jepangnya kenapa, El? Aku sedikit memancingnya. Kakak mau tahu? Iya. Elea menggeser tempat duduknya, tepat di sampingku. Semuanya tanpa kepala. Tanpa kepala? Saking kagetnya aku sampai mengulang ucapannya dengan lantang. Kakak. Elea menutup mulutku. Terdengar suara derap sepatu tentara. El. Aku melirik Elea yang menatap tajam ke arah pintu depan. Apa mereka datang? Iya. Pelasnya pelan. Suara derap langkah itu terdengar semakin jelas, tepat dari balik pintu depan. El. Aku menggenggam tangan adikku itu. Kakak jangan takut. Elea menepis tanganku. Kakak yang memanggilnya. Harusnya kakak juga yang menghadapinya. Kan itu kamu yang memancing, El. Elea tersenyum, lalu pandangannya bergerak dari langit-langit ke pintu. Kakak tenang saja, mereka sebentar lagi akan pergi. Tak berselang lama, suara langkah itu berpindah dari depan menuju samping dan menghilang di belakang rumah. Kenapa mereka masih berkeliaran di sini, El? Tanyaku. Mereka adalah orang-orang yang ditinggalkan. Maksudnya? Jiwa mereka terkantung-kantung, Kak. Tidak bisa pulang ke tempat asalnya dan tidak diterima di tempat ini. Lalu sampai kapan mereka akan seperti itu? Yang mana aku tahu, Kak. Kakak tanya aja sendiri. Elea tiba-tiba ngegas. Biasa aja kali, El. Aku pun ikut ngegas. Habisnya kakak terlalu banyak nanya. Namanya juga penasaran. Oh iya, sudah hampir malam. Makan di luar yuk. Sesekali aku ingin sekali mengajaknya makan di luar, namun ia selalu menolaknya. Semoga hari ini ia setuju. Elea menggelengkan kepala.
kakak pesan online saja. Kamu ini El, kan kakak ingin sekali punya foto kenangan kita makan berdua. Foto sekarang aja. Beda atmosfernya dengan makan di restoran. Memang kakak mau makan di restoran langit? Hah? Aku tak mengerti maksud ucapannya. Restoran langit seperti yang ada di Dubai. Elea memukul pahaku. Atmosfer itu ada di langit kan? Oh, kamu lagi bercanda. Aku pura-pura tertawa. Bilang dong. Makanya jadi orang tuh jangan terlalu serius plus memasang wajah datar. Imbuhnya. Elea kesal. Aku panggil Susan nih malam ini biar nemenin kakak malam ini. El, biasaan. Ia selalu mengancamku dengan teman-teman gaibnya itu. Menyebalkan. Malam ini sengaja aku mengunci kamar. Tak mau Elea tiba-tiba masuk dan mengagetkanku di pagi hari. Aku menutup mata sembari menenangkan pikiran dan menarik nafas perlahan. Tak boleh sedikit pun terlintas pikiran-pikiran negatif tentang tempat ini. Ku tarik selimut hingga menutupi dada. Hangat. Rasa nyaman ini akhirnya membuatku mengantuk. Terdengar langkah cepat di dalam kamar. Aku mendengus kesal. Baru saja hampir terlelap sudah ada yang datang mengganggu. Pasti ini ulah sekering. Kering, tolong jangan ganggu saya. Pergi ke kamar Elea saja. Ucapku pelan, masih menutup mata. Langkah itu kembali terdengar, diikuti suara pintu kamar mandi yang terbuka. Kering, saya mohon pergi dari kamar ini. Aku berusaha menahan emosi. Bunyi engsel yang berderit sungguh membuat telingaku terasa linu. Kering, pergi! Aku berteriak seraya membuka mata. Mataku terbelalak saat melihat ke arah kamar mandi. Ada seorang wanita Belanda sedang berdiri menatapku dengan wajahnya yang sangat pucat. Lingkar hitam di sekeliling matanya membuat ia semakin menakutkan. Siapa kamu? Aku berteriak sambil menutup mata. Susan, orang yang kamu tertawakan, balasnya. Lirih. Sukses membuat bulu kuduku meremang. Maaf, saya tidak bermaksud menertawakanmu. Kamu tidak sopan. Sekali lagi saya mohon maaf. Meminta maaf, tapi tidak menatap secara langsung. Sangat tidak sopan. Aku membuka mata perlahan, melirik ke tempat ia berdiri. Tak ada. Saya di sini. Spontan aku melihat ke atas. Susan sedang merayap di langit-langit. Kemudian melompat ke arahku. El! Aku berteriak kencang, namun Susan sudah lebih dulu mendarat di tubuhku. Aku merasa ada benturan yang cukup keras. Seketika itu semuanya menjadi gelap gulita. Namun, aku masih bisa merasakan tubuh ini seperti terjun bebas. Aku membuka mata, melihat langit cerah berwarna biru. Kuedarkan pandangan. Ada hamparan pasir dan ombak. Kenapa mirip sekali dengan Mamat? Ada suara anak kecil di belakangku. Spontan aku menoleh. Kering? Ya, wajahnya mirip sekali dengan Kering. Mamat, kenapa kamu berbaring di pasir? Suara dan logatnya sangat khas, lucu. Melihat anak Belanda bisa berbahasa Indonesia. Namun, siapa Mamat? Kembali kuedarkan pandangan, mencari keberadaannya. Tak ada orang lain di pantai. Siapa Mamat? Tanyaku. Kamu Mamat, balasnya. Aku mengurutkan dahi. Namaku Albi. Kamu Mamat. Ia menarik tanganku. Ayo pulang, nanti Susan marah. Aku berdiri meski bingung dengan situasi yang aneh ini. Mamat, Kering, Susan. Jangan bilang aku kembali ke masa lalu lagi. Tidak. Bangun Al, bangun. Coba membangunkan diri tapi tak bisa. El, tolong kakak. Aku berteriak kencang. Siapa El? Dan untuk apa kamu minta tolong? Tanya Kering. El itu adikku. Kamu tidak punya adik Mamat. Ayo pulang sebelum Susan datang ke sini dan menyeretmu karena sudah mengajakku ke pantai. Kering menarik tanganku menuju hutan. El, tolong kakak.
Aku terus mengucapkan kata itu dalam hati. Tak mau lagi melihat kejadian mengerikan yang menimpa Kering untuk kedua kalinya. Kami melangkah menyusuri jalan setapak di tengah hutan. Hutan yang sama. Begitu pula dengan pepohonannya. Yang membedakan adalah suasananya masih normal, tidak mencekam. Kami tiba di depan rumah. Seorang wanita berwajah pribumi keluar menyambut kedatangan kami. Wajahnya terlihat tidak begitu senang. Ia tersenyum pada Kering, lalu memintanya masuk ke dalam. Setelah itu, menghalangi jalanku saat akan masuk ke dalam. "Ada apa?" tanyaku bingung. "Kenapa kamu membawanya pulang?" omel wanita itu. "Dia memaksa untuk pulang." "Seharusnya kamu cegah. Dasar bodoh." "Apa katamu? Siapa yang bodoh?" Aku meninggikan suara. Meski ini bukan tubuhku, tapi sangat kesal mendengar ucapannya itu. "Ya kamu bodoh. Sudahlah, sebaiknya kamu mati bersama mereka." Wanita itu pergi, berlari ke belakang rumah. Sementara aku masih mencerna ucapannya. Mati bersama mereka. Apa jangan-jangan hari ini peristiwa pembantaian itu terjadi? Bergegas aku masuk ke dalam, kemudian mengajak Kering pergi ke pantai. "Susin sebentar lagi datang. Saya tidak mau kena omelannya." Kering menolak ajakanku. Kini aku berburu dengan waktu. Bila tidak cepat keluar dari rumah ini, kami pasti akan mati. Terpaksa, aku mengangkat tubuh mungilnya itu, lalu membawanya keluar. "Lepaskan Mamat!" Ia berontak. "Nanti saya laporkan pada papa." Aku tak memperdulikannya. Aku tak memperdulikan rengekannya, terus menggotongnya hingga depan rumah. Namun langkahku terhenti saat melihat ada wanita Belanda berambut pirang berdiri di luar pagar. Ia ditemani oleh beberapa pengawal dan orang pribumi. "Susin, apa yang sedang kamu lakukan, Mamat?" tanyanya. "Susin, tolong. Mamat ingin membawaku pergi," ucap Kering. Spontan aku menurunkannya. "Jawab, Mamat." Salah satu pengawal itu sudah menodongkan senjata kepadaku. Kini aku terjebak dalam situasi yang sulit, antara mati di tangan pengawal ini atau mati di tangan tentara Jepang. Saya hanya ingin mengajaknya ke pantai." Balasku agak terbata sambil melirik moncong senjata laras panjang yang diarahkan kepadaku. "Benar?" Susin bertanya pada Kering. Aku melirik Kering, berharap ia mengatakan iya. "Iya, Mamat ingin mengajakku ke pantai." Balasnya. Nafas ini langsung lega. Susin meminta pengawalnya menurunkan senjata. "Padahal sudah saya bilang, jangan sembarangan mengajak Kering ke pantai. Berbahaya. Kamu tidak tahu kalau tentara Jepang sudah memasuki kota ini." Maafkan saya." Aku menundukkan kepala, tak bisa menatap wajah Susin. Kering tertawa sembari menarik tanganku. "Temani saya main di dalam." "Jangan." Susin mencegahku pergi. Apa yang ingin ia dariku? "Kamu bawa barang-barang itu ke dalam," perintahnya sambil menunjuk ke arah pedati yang terparkir di depan rumah. Aku menatap tumpukan karung guni dan peti kayu. "Baik," kemudian bergegas mengangkatnya satu persatu. "Yang itu bawa ke dapur," perintah Susin yang sedang duduk di ruang tengah. Aku membawa karung yang sepertinya berisi tepung ke dapur. "Dari tadi saya tidak melihat Sekar," tanyanya saat aku kembali dari dapur. "Sekar?" Aku bingung, tak tahu siapa orang yang ia maksud. "Iya, Sekar." Susin meninggikan suaranya. "Tadi saya memintanya cek ke rumah, tapi sekarang dia tidak ada." Oh, mungkin maksudnya adalah wanita yang tadi melarikan diri. Ternyata namanya Sekar. "Dia pergi ke belakang," balasku. "Untuk apa dia pergi ke sana?" "Saya tidak tahu." Susin memanggil dua pengawalnya, lalu meminta mereka untuk pergi mencari Sekar. Sementara aku pergi ke dapur, melihat orang-orang sedang mengeluarkan bahan makanan dari karung. Sepertinya mereka akan memasak dalam jumlah besar. "Mau kemana kamu?" tanya Susin saat aku akan melangkah keluar. "Duduk di depan, Non," sautku. "Lebih baik kamu bantu orang-orang di dapur. Papa akan pulang nanti malam. Semua makanan harus sudah siap." "Baik, Non." Aku kembali ke dapur, membantu memasak. Ada 3 orang wanita pribumi
yang bertugas di dapur. Padahal dapurnya tidak begitu besar. Keringatku sudah bercucuran karena udara panas di dalam dapur. El, tolong kakak, batinku sembari memotong kentang. Entah sampai kapan mimpi ini berakhir. Sekian untuk part kali ini, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.